pada suatu masa, di sebuah negara yang bernama Malaysia, kita akan mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Razif, yang berasal dari negeri Kedah, yang bekerja di luar negara. Dia telah dihantar pulang kerana difitnah di tempat kerjanya, membuatkan majikannya sangat marah. Namun, majikan cantik dari Australia itu sanggup datang ke Malaysia kerana menyesal. Apakah ceritanya? Marilah kita dengar sehingga selesai. Bagi yang belum mengikuti, jangan lupa untuk mengikuti saluran ini, ya kawan-kawan, dan selamat mendengar. Razif, kamu pasti mahu bekerja di luar negara? Tanya Pak Ali, ayah Razif, dengan suara berat sambil menatap anaknya yang sedang mengemas beg pakaian di ruang tamu rumah sederhana mereka. Razif mengangguk perlahan. Pasti, Pak. Kontraknya rasmi. Saya akan jadi pembantu pejabat di sebuah syarikat besar di Sydney. Ini peluang jarang dapat, katanya sambil cuba tersenyum. Walaupun di dalam hati, dia menahan rasa gugup yang memuncak. Ibu Razif, Mak Liha, datang membawa sehelai baju yang baru diseterika. Ini Razif, baju batik yang ibu jahitkan. Mana tahu ada majlis penting di sana. Pakailah ya. Razif menerima baju itu dan menatap wajah kedua ibu bapanya. Terima kasih, Ibu. Doakan saya kuat bekerja di sana. Saya janji akan kirim wang rutin. Bukan soal wang, Razif, kata ibunya lirih. Yang penting kamu sihat, selamat, dan sentiasa menjadi anak yang jujur. Hari itu, Razif berangkat dari kampungnya di daerah Yan, Kedah. Ramai jiran tetangga datang menghantar pemergiannya. Mereka bangga ada pemuda kampung yang dapat bekerja di luar negara. Tetapi Razif sendiri merasa bercampur baur antara semangat, takut dan terharu. Setibanya di lapangan terbang Sydney, Razif disambut oleh seorang pegawai dari agensi pekerjaan yang telah bekerjasama dengan syarikat tempat dia ditugaskan. Walaupun letih selepas perjalanan panjang, matanya tidak boleh berhenti menatap pemandangan kota moden yang sangat berbeza dengan kampung halamannya. Selamat datang ke Australia, Razif, kata lelaki bernama Tom itu dalam bahasa Inggeris yang diucapkan perlahan. Esok pagi kamu mula kerja, ya? Malam ini kita hantar kamu ke tempat tinggal dulu. Keesokan harinya, Razif mengenakan kemeja putih dan seluar hitam. Dia masuk ke bangunan besar 10 tingkat, tempat dia akan bekerja sebagai pembantu pejabat. Bangunan itu bersih dan mewah, membuatnya menelan air liur. Ya Allah, saya benar-benar di luar negara, gumamnya perlahan. Di ruang lobi, dia diperkenalkan kepada beberapa staf pejabat. Ada yang ramah, ada pula yang hanya mengangguk tanpa bicara. Tetapi perhatian Razif langsung tertuju pada seorang wanita bule berpakaian formal yang baru saja keluar dari lift. Wajahnya tegas, posturnya tinggi, rambut pirangnya digulung rapi. Itu bos besar di sini. Namanya Melissa Clark, bisik salah seorang staf kepadanya. Kalau kamu kerja bagus, dia pasti tahu. Tidak lama, Melissa melihat ke arah Razif dan menghampiri. Kamu Razif? Razif terkejut. Dia buru-buru berdiri tegak. Yes, Miss. I am Razif, new office boy. Melissa mengangguk lalu menghulurkan tangan. Welcome. We value clean and honest work here. Can you do that? Razif menjawab dengan mantap. Yes, Miss. I can. Melissa menatapnya sejenak lalu tersenyum tipis. Good. Let's see how you do. Hari-hari pertama, Razif belajar keras. Dia membersihkan ruangan pejabat, menyajikan minuman, hingga mengatur arsip sederhana. Walaupun tugasnya dianggap remeh oleh sebagian orang, Razif menjalaninya dengan sepenuh hati. Kamu rajin betul, Razif, kata Sarah, setiausaha Melissa yang ramah.
Jarang ada pekerja luar yang cepat adaptasi macam kamu. Terima kasih, Kak Sarah. Saya cuma ingin kerja baik-baik, jawab Razif sambil merapikan meja pantry. Di balik itu, diam-diam Melissa sering mengamati kerja Razif. Dia melihat bagaimana pemuda itu datang paling awal dan pulang paling akhir. Tak pernah mengeluh, tak pernah banyak bicara. Ketika suatu hari Razif membantu salah seorang pengarah yang menjatuhkan berkas, Melissa menyaksikannya langsung dari balik kaca pejabat. Dia jujur dan cepat tanggap, kata Melissa kepada Sarah saat makan tengah hari. Orang seperti itu jarang sekarang. Sarah mengangguk. Dia punya niat baik, terlihat jelas dari sikapnya. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran Razif. Seorang staf senior bernama Brett mula menunjukkan ketidaksukaannya. Pembantu pejabat saja pun dipuji-puji, gumamnya dengan nada sinis. Dia merasa Razif terlalu cepat mendapat perhatian. Sementara itu, Razif semakin terbiasa dengan rutin kerjanya. Dia mula bisa berbahasa Inggeris lebih lancar, bahkan bisa bercanda sedikit dengan beberapa staf. Suatu pagi, Melissa memanggil Razif ke ruangannya. Razif, saya perlukan bantuan, katanya sambil menunjuk tumpukan dokumen. Tolong hantar ini ke tingkat 8 dan pastikan diterima langsung oleh M.A. Benson. Baik, Miss, jawab Razif sigap. Sebelum pergi, Melissa sempat tersenyum. Kamu kerja bagus setakat ini. Keep it up. Razif berjalan keluar ruangan sambil menahan senyum. Bagi dia, dipuji oleh bos langsung adalah kebanggaan besar. Tapi dia tidak tahu, pujian itu justru mula memicu rancangan jahat dari seseorang yang merasa tersaingi. Malamnya, Razif menelefon ibu bapanya dari bilik sewa kecilnya. Pak, Mak, saya senang kerja di sini. Alhamdulillah, bosnya baik dan kerjaannya bisa saya tangani. Syukurlah, Razif, kata ayahnya di hujung telefon. Yang penting jaga diri, jangan sampai salah langkah. Ya, Pak. Saya janji. Razif tak tahu bahawa kebahagiaan kecilnya itu akan segera diguncang oleh masalah besar yang tak dia duga. 3 minggu pertama Razif bekerja di pejabat itu berjalan lancar. Setiap pagi dia datang paling awal, membersihkan ruang kerja, menyiapkan kopi untuk staf, hingga memeriksa persediaan alat kebersihan. Dia tak pernah duduk terlalu lama, selalu terlihat sibuk, dan selalu menyapa sesiapa pun yang dia temui dengan senyuman tulus. Good morning, Razif, sapa Sarah, setiausaha peribadi Melissa sambil melewatinya. Good morning, Miss Sarah, jawab Razif dengan sopan. Sarah tersenyum puas. You're too efficient. Suasana pejabat perlahan berubah sejak Razif hadir. Beberapa staf yang awalnya acuh kini mula lebih ramah. Razif menjadi seperti sosok kecil yang menghangatkan pejabat itu dengan kerja keras dan kesopanannya. Namun di tengah semua itu, ada satu orang yang merasa terganggu. Brett Thompson, staf senior di bahagian logistik. Pembantu pejabat saja, tapi semua orang senang sama dia, gumam Brett sambil meneguk kopinya dengan kesal. Di ruang kerja bersama, beberapa staf sedang membicarakan Razif sambil tertawa kecil. Dia bersihkan mejaku tanpa diminta. Loh, katanya biar kita kerja lebih nyaman, ujar salah seorang karyawan wanita. Aku dikasih teh waktu sakit kemarin. Dia peka betul, timpal yang lain. Brett yang duduk dekat mereka pura-pura tersenyum, tapi dalam hati dia panas. Sejak Razif datang, pujian dan perhatian dari atasannya terasa berkurang. Dia merasa Razif merebut simpati orang, termasuk dari Melissa. Hari itu Razif masuk ruang kerja Melissa untuk menghantar dokumen. Thanks, Razif, kata Melissa sambil menandatangani berkas. By the way, kamu sudah cocok betul jadi bagian tetap di sini.
Saya akan rekomendasikan kamu untuk perpanjangan kontrak. Razif terdiam sebentar. Terima kasih banyak, Miss. Saya sangat bersyukur bisa kerja di sini. Melissa mengangguk. Saya suka orang yang kerja dari hati. Jangan berubah, ya. Razif tersenyum lalu keluar ruangan. Di koridor, tanpa dia sedari, Brad memerhatikannya dari kejauhan dengan tatapan penuh kebencian. Beberapa hari kemudian, saat Razif membersihkan, Brad masuk sambil membawa gelas. Kamu yang bersihkan lantai semalam? Tanya Brad ketus. Ya, Pak. Kenapa ya? Jawab Razif sopan. Masih licin. Hampir saja aku jatuh. Kamu tahu kan kalau salah satu staf kecelakaan, kamu bisa kena masalah. Razif menunduk. Maaf, Pak. Nanti saya cek lagi. Saya akan hati-hati. Brad tersenyum sinis. Ya, kamu harus hati-hati. Di sini banyak mata. Salah sedikit, kamu bisa pulang kampung. Razif hanya diam. Dia merasa tekanan mula datang, tapi dia cuba tetap tenang. Beberapa hari kemudian di ruang istirahat, Sarah mendekati Razif. Kamu baik-baik saja? Aku dengar Brad sempat marah-marah. Razif mengangguk perlahan. Saya cuma ingin kerja baik, Miss. Tapi saya rasa ada yang kurang suka saya di sini. Sarah menatapnya penuh simpati. Ignore him. Brad memang suka cari masalah. Kamu kerja bagus, Cook. Semua tahu itu. Sementara itu, Brad semakin terganggu melihat Razif semakin akrab dengan orang-orang di pejabat. Dia pun mula menyusun rancangan untuk menjatuhkan Razif. Dia tahu Razif sering membersihkan ruangan IT, tempat fail penting disimpan. Satu malam saat pejabat mula sepi, Brad masuk diam-diam ke ruang IT dan memasukkan sebuah pemacu kilat ke komputer. Setelah itu, dia menaruh pemacu kilat itu ke dalam laci alat pembersih yang biasa dipakai Razif. Keesokan harinya, pihak keselamatan menemukan aktiviti tak wajar pada sistem komputer internal. Setelah diselidiki, ditemukan jejak akses dari sebuah pemacu kilat tak dikenal. HR keselamatan langsung bergerak cepat. Razif yang pagi itu sedang membersihkan ruang mesyuarat dipanggil secara mendadak. Razif, tolong ke ruang HR sekarang, kata salah seorang staf. Razif merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Di ruang HR sudah ada 2 orang dari tim keselamatan dan seorang pengurus HR menunggunya. Razif, kami perlu memeriksa barang-barang kamu. Ada indikasi pelanggaran keamanan data, kata pengurus HR dengan nada serius. Razif langsung pucat. Saya pelanggaran apa, Pak? Tanpa menjawab, mereka membuka laci tempat Razif biasa menyimpan alat bersih-bersih. Di dalamnya mereka menemukan pemacu kilat. Ini bukan punya saya, Pak. Sumpah demi Allah, saya tidak tahu itu apa. Razif mula panik. Pengurus HR menatapnya tajam. Sayangnya, ini ditemukan di tempat kamu biasa bekerja. Ini masalah serius. Razif cuba menjelaskan, tapi tak ada yang percaya. Situasi menjadi semakin tegang. Tidak lama, Melissa datang dan diminta ikut mendengar laporan. Miss Melissa, Razif memohon. Saya tidak pernah ambil data apapun. Saya tidak tahu pemacu kilat itu dari mana. Melissa menatapnya kali ini tanpa senyum. Saya kecewa, Razif. Saya percaya sama kamu, tapi kalau ini terbukti benar, saya tidak bisa melindungimu. Air mata Razif mengalir di depan semua orang. Saya tidak salah, Miss. Tolong percaya sama saya. Namun, segalanya seperti sudah ditentukan.
Razif diberhentikan sementara dan kesnya dilaporkan ke imigresen kerana dia adalah pekerja luar. Dalam waktu singkat, Razif dinyatakan bersalah secara internal dan dijatuhi sanksi deportasi. Di hari terakhirnya, Razif membereskan barang-barangnya sambil menahan tangis. Beberapa staf hanya bisa menatap iba, tapi tak bisa berbuat banyak. Sarah menghampirinya diam-diam. Razif, aku tahu ini tidak adil. Aku akan cuba cari tahu siapa yang menjebakmu. Razif mengangguk lemah. Terima kasih, Miss. Tapi kayaknya semuanya sudah selesai buat saya. Saat dia keluar dari bangunan itu untuk terakhir kalinya, langit Sydney tampak mendung. Dia merasa semua yang dia bangun dengan susah payah selama berbulan-bulan hancur dalam sekejap. Dia bahkan tidak diberi kesempatan membela diri dengan layak. Razif menaiki kereta petugas imigresen dengan wajah tertunduk. Di kursi belakang, air matanya jatuh satu persatu. Kenapa harus saya? Ya Allah, apa saya terlalu bahagia kemarin sampai engkau tarik semuanya sekarang? Gumamnya lirih. Dia tak tahu bahawa sebuah kebenaran akan segera terkuak dan seseorang yang kini tak percaya padanya kelak akan menyesali keputusan itu seumur hidupnya. Hari itu, Razif duduk di ruang tunggu imigresen dengan wajah kusut dan mata sembab. Dia masih tak percaya semuanya terjadi begitu cepat. Dari yang awalnya dihormati dan disukai, kini dia dipandang sebagai pelanggar hukum, pencuri data syarikat. Kenapa semua orang percaya pemacu kilat itu milik saya? Padahal saya bahkan tidak pernah sentuh komputer di ruang IT, gumam Razif lirih. Di ruang kerja syarikat, suasana juga berbeza. Sarah mondar-mandir di depan meja Melissa. Miss, saya tidak yakin Razif bersalah, katanya perlahan. Melissa menoleh dari balik mejanya. Sarah. Saya juga berharap dia tidak bersalah, tapi bukti-buktinya terlalu jelas. Pemacu kilat itu ditemukan di laci pembersihnya dan waktu akses ke komputer cocok dengan jam dia bertugas di lantai IT. Tapi Razif tidak bisa komputer. Dia bahkan bingung cara buka dokumen PDF waktu saya minta tolong minggu lalu. Sarah membelah. Melissa diam. Wajahnya tampak gelisah. Ada bahagian dari dirinya yang ragu. Tapi posisinya sebagai pemimpin syarikat membuatnya harus bertindak sesuai prosedur. Sementara itu, di ruang tahanan imigresen, Razif sedang duduk sendirian. Seorang petugas masuk dan menyerahkan dokumen deportasi untuk ditandatangani. Nama kamu Razif bin Ali, warga negara Malaysia. Kamu akan dipulangkan malam ini dengan penerbangan komersial. Tiket sudah dibeli oleh syarikat yang mempekerjakanmu, kata petugas dengan nada datar. Razif menunduk. Saya tidak bersalah, Pak. Sumpah saya tidak pernah curi apapun. Petugas hanya menggiling lalu keluar meninggalkannya. Malam harinya, Razif duduk di kursi pesawat. Dia menatap jendela pesawat dengan pandangan kosong. Setiap kenangan di pejabat, tawa bersama staf, perbualan dengan Sarah, senyum tipis dari Melissa terlintas satu persatu dalam pikirannya. Semua itu sekarang tinggal kenangan pahit. Semua hancur hanya kerana satu pemacu kilat yang bukan milik saya, bisiknya menahan emosi. Sementara itu, beberapa hari setelah Razif dideportasi, situasi pejabat kembali normal. Walaupun beberapa staf merasa kehilangan, Sarah tak menyerah. Dia terus memikirkan kejadian itu dan kejanggalan-kejanggalan yang dia lihat. Suatu pagi, Sarah berbicara dengan Tim. Kalian masih simpan rakaman CCTV dari malam sebelum kejadian? Tim mengangguk. Masih. Tapi kenapa? Sarah menjawab cepat. Saya minta tolong tunjukkan. Saya curiga seseorang telah menjebak Razif. Dengan bantuan seorang juruteknik, Sarah memutar ulang rakaman. Di layar tampak Brett masuk ruang IT saat malam hari.
Dia terlihat gugup, menoleh ke kanan dan kiri, lalu memasukkan sesuatu ke dalam komputer. Kemudian dia berjalan cepat ke laci penyimpanan Razif dan menyelipkan pemacu kilat ke dalamnya. Mata Sarah membelalak. Oh my God, ini dia buktinya. Saya harus tunjukkan ke Miss Melissa. Dia segera mencetak tangkapan layar rakaman itu dan membawa pemacu kilat berisi rakamannya ke ruang Melissa. Miss, ini bukti kalau Razif dijebak, seru Sarah sambil menyerahkan barang itu. Melissa membuka fail rakaman dan menyaksikan semuanya. Tangannya bergetar, wajahnya berubah tegang. Braid, jadi selama ini dia? Gumam Melissa dengan nada marah. Tanpa fikir panjang, dia memanggil ketua HR dan memerintahkan pemanggilan terhadap Braid. Beberapa jam kemudian, Braid duduk di ruangannya dengan wajah pucat. Saya cuma iseng, Miss. Saya tidak bermaksud membuat dia dideputasi. Saya hanya kesal kerana dia terlalu cepat dipuji. Melissa menatap tajam. Kamu bukan anak-anak. Ini bukan iseng. Ini kriminal. Kamu merusak hidup seseorang. Saya akan pastikan kamu dipecat dan saya sendiri yang akan urus laporan ke pihak berwajib. Braid tertunduk. Tak ada pembelaan lagi. Malam itu, Melissa tak bisa tidur. Dia duduk di ruang kerjanya di rumah sambil menatap foto seluruh staf di dinding pejabat, termasuk Razif. Wajah pemuda itu terlihat tulus, polos, dan penuh harapan. Saya sudah hancurkan hidup dia, bisik Melissa dengan suara serak. Dia memijak pelipisnya, cuba mengusir rasa bersalah yang menghantui pikirannya. Dia membuka email lamanya, lalu mencari nombor Razif yang tersimpan di pangkalan data HR. Tapi ketika cuba menghubunginya, nombor itu sudah tidak aktif. Melissa pun membuka internet, cuba mencari informasi tentang daerah asal Razif, Yan, Kedah. Dia menghubungi agen pekerja asing yang dulu menyalurkan Razif ke syarikatnya. Maaf, apakah bisa bantu saya menghubungi keluarga Razif bin Ali? Ini penting sekali, ucap Melissa. Pihak agen awalnya bingung. Namun setelah tahu identiti Melissa, mereka bersedia membantu. Di sisi lain, Razif kembali ke rumahnya di Yan. Dia disambut oleh keluarganya dengan pelukan hangat. Walaupun dia sendiri merasa hancur, selama beberapa hari, dia lebih banyak diam. Bahkan ketika jiran bertanya kenapa pulang lebih cepat, dia hanya menjawab singkat, kontrak kerja saya diputus. Suatu malam, Razif duduk di teras rumah sambil menatap langit. Ibunya datang membawa segelas teh. Minum dulu, Razif. Terima kasih, Ibu, jawab Razif lirih. Kamu tidak salah apa-apa, nak. Ibu tahu kamu anak yang jujur. Razif menatap ibunya lalu berkata dengan suara parau. Tapi semua orang di sana anggap saya pencuri. Ibu, termasuk bos saya yang dulu percaya sama saya. Air mata Razif mula jatuh. Saya tidak diberi kesempatan untuk jelaskan. Saya cuma disuruh pulang macam orang buangan. Mak Leha memeluk anaknya erat-erat. Sudahlah, Razif. Rezeki Allah yang atur. Kalau kamu benar, pasti nanti kebenaran itu akan datang sendiri. Namun saat itu, Razif tidak percaya pada keajaiban apapun. Dia hanya merasa hidupnya telah dihancurkan tanpa alasan yang jelas. Dia bahkan berfikir tak akan pernah kembali ke luar negara lagi. Mimpi-mimpinya terkubur, semangatnya padam. Tapi jauh di seberang benua, seorang wanita sedang menyusun rancangan untuk menebus kesalahannya. Pagi itu, sebuah kereta sewa berhenti di depan sebuah rumah sederhana di kampung kecil Dian, Kedah. Razif turun perlahan dengan satu beg pakaian di tangan dan beg galas di punggung. Matanya sembab, wajahnya pucat,
Tubuhnya tampak lebih kurus berbanding saat berangkat dulu. Ibunya, Mak Leha, langsung berlari keluar begitu melihat anaknya. Razif, astagfirullah. Kamu sudah sampai, nak. Razif mengangguk lemah. Ya, ibu. Dia memeluk ibunya erat dan tanpa bisa ditahan, air matanya pun mengalir. Tangisnya pecah di pelukan sang ibu. Pak Ali menyusul dari dalam rumah. Masuk dulu, Razif. Kamu pasti kapik. Di dalam rumah, suasana hening. Hanya suara ayam dari pekarangan belakang yang terdengar. Razif duduk di kursi panjang ruang tamu dengan kepala tertunduk. Kamu belum cerita, Razif? Kenapa kamu pulang tiba-tiba? Surat dari agensi pun tak ada, tanya Pak Ali hati-hati. Razif menarik napas dalam-dalam. Saya dipecat, Pak. Dituduh mencuri data pejabat. Tapi itu bukan saya yang lakukan. Ada orang yang sengaja jebak saya. Mak Leha menatap anaknya penuh iba. Astagfirullah. Jadi kamu difitnah? Ya, Ibu. Tapi saya tidak diberi kesempatan jelaskan. Bos saya yang dulu percaya sama saya, dia juga ikut percaya saya bersalah, jawab Razif dengan suara bergetar. Pak Ali menghela napas panjang. Lah, kok bisa sampai separah itu? Razif memijat dahinya menahan emosi. Pemacu kilat yang katanya berisi data penting syarikat ditemukan di tempat alat-alat bersih yang biasa saya pakai. Padahal saya tidak pernah lihat itu sebelumnya. Terus mereka langsung deportasi kamu, tanya ibunya tak percaya. Ya. Tidak pakai banyak tanya, cuma sidang internal singkat. Habis itu langsung saya dikawal ke pejabat imigresen. Saya bahkan tidak sempat pamit ke teman-teman. Suasana mendadak hening. Razif menatap lantai rumahnya yang walaupun sederhana, selalu membuatnya merasa aman. Tapi kini pulang ke rumah pun terasa seperti sebuah kekalahan. Hari-hari berikutnya, Razif lebih banyak mengurung diri di kamar. Dia hanya keluar saat makan atau disuruh ibu bapanya. Jiran mula bertanya-tanya, tapi ibu bapanya hanya menjawab singkat. Kontraknya habis lebih cepat. Suatu siang, Razif duduk di teras depan rumah. Pandangannya kosong menatap sawah di kejauhan. Razif, kamu tidak bisa terus begini. Hidupmu belum selesai, kata Pak Ali sambil duduk di sebelahnya. Pak, saya sudah hancur. Nama saya jelek di luar negara. Saya tidak bisa kerja ke sana lagi. Malu rasanya, Pak, jawab Razif perlahan. Lah, memang kamu salah? Kalau kamu yakin tidak salah, ya kamu tetap bisa berdiri. Rezeki itu bukan cuma dari luar negara, Razif. Razif menoleh ke arah ayahnya. Tapi saya ke sana niatnya ingin bantu bapa ibu, Pak. Sekarang malah pulang bawa malu. Pak Ali menepuk bahunya. Nak, orang yang jujur memang kadang diuji lebih berat. Tapi yang penting kamu pulang utuh. Kami masih punya kamu. Perkataan itu membuat Razif terdiam cukup lama. Perlahan, dia mula menerima bahawa dia tidak bisa terus terpuruk. Dia pun memutuskan untuk cuba bangkit sedikit demi sedikit. Beberapa minggu kemudian, Razif mula ikut jirannya memperbaiki alat-alat elektronik rosak. Dia membantu sedis televisyen, kipas angin, hingga memperbaiki kabel elektrik di rumah warga. Walaupun hanya mendapat wang beberapa puluh ringgit sehari, dia merasa lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Abang Razif rajinnya, walaupun habis pulang kerja dari luar negara, tetap mahu bantu sedis di sini, kata salah seorang jiran. Razif hanya tersenyum kecil. Kerja apa saja asal halal, Bu. Sementara itu, di malam hari, Razif sering termenung sendirian.
Dia masih sering teringat saat-saat di pejabat Australia. Melissa, senyumnya, tatapan tegasnya, dan kalimat-kalimat singkat yang selalu mendorongnya untuk rajin bekerja. Kalau saya tidak salah, kenapa dia percaya saya bersalah? Gumamnya. Suatu malam, Sarah menghubungi agensi penyalur Razif untuk meminta alamat lengkapnya. Dia telah mendapat restu dari Melissa yang mula tak tenang sejak tahu Razif tidak bisa dihubungi. Melissa bahkan sempat mengatakan dengan jujur, "Saya harus bicara langsung dengan Razif. Saya tidak akan tenang sebelum meminta maaf." Di hari yang sama, Melissa diam-diam membeli tiket pesawat ke Malaysia. Dia tak memberitahu banyak orang kecuali Sarah dan pengurus HR. Sebuah keputusan besar telah dia ambil. Di sisi lain, Razif mula perlahan bisa tersenyum lagi walaupun luka di hatinya belum sembuh. Suatu pagi, dia duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan kampung menikmati teh panas sambil berbual ringan dengan warga. "Bila kahwin, Razif?" canda salah seorang tiba tua kampung. "Aduh, kerja saja belum lancar, Pak." "Kahwinnya entar dulu," jawab Razif sambil tertawa kecil. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tahu bahawa ada hal yang belum tuntas, ada luka yang belum dijahit. Dia tak pernah membenci Melissa, tapi rasa kecoa itu tak mudah hilang. Kalau saja dia percaya saya, mungkin semuanya berbeza, pikirnya. Tapi takdir punya caranya sendiri memperbaiki segalanya. Dan tanpa dia tahu, sosok yang sempat menghancurkan harapannya kini sedang dalam perjalanan untuk menebus kesalahannya. Pagi itu di Sydney, Melissa duduk sendirian di ruang kerjanya. Biasanya ruangan itu dipenuhi tumpukan laporan dan rapat tanpa jeda. Tapi hari ini pikirannya tidak fokus. Dia hanya menatap layar laptop yang menampilkan ulang rakaman CCTV seminggu lalu. Rakaman yang membuka semuanya. Di sana terlihat Brad, karyawan senior yang sudah lama bekerja di syarikat itu, masuk diam-diam ke ruang IT malam hari. Wajahnya waspada. Dia menoleh ke kiri dan kanan lalu menghubungkan pemacu kilat ke komputer utama. Setelah beberapa minit, dia menyelipkan pemacu kilat itu ke laci alat pembersih tempat biasa Razif menyimpan peralatan kerjanya. Melissa menutup laptop perlahan. Dia merasa muak. "Bagaimana mungkin saya bisa sebodoh itu?" gumamnya dengan suara rendah. Tidak lama, Sarah masuk ruangan dengan raut serius. "Miss, Brad sudah dipanggil ke ruang HR." Dia mengaku. Melissa mengangguk. "Saya sendiri yang akan berbicara dengan dia nanti. Tapi sebelum itu, saya harus bicara soal Razif." Sarah tampak ragu. Nombornya tidak aktif. Agensi penyalur bilang dia sudah pulang kampung dan belum menggunakan ponsel lagi. "Berikan saya alamat lengkapnya." "Saya akan ke sana," kata Melissa mantap. Sarah memandang atasannya dengan tatapan tak percaya. "Maksudnya anda ke Malaysia?" "Ya, ini bukan soal pekerjaan lagi, Sarah. Ini soal tanggungjawab peribadi. Saya telah menghancurkan hidup orang jujur dan saya tidak bisa tidur sebelum meminta maaf langsung." Sementara itu, Dian, Razif sedang membantu memperbaiki kipas angin milik jirannya. Walaupun tangan dan bajunya penuh debu, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. "Abang Razif, ini minum dulu," kata anak kecil sambil menyodorkan teh manis. "Terima kasih, Dek," jawab Razif sambil tersenyum. Tiba-tiba ponsel milik jirannya berdering dan orang itu memanggil Razif. "Razif, tadi ada orang dari Kuala Lumpur telefon ke rumah. Katanya ada bule dari Australia yang mahu ke sini cari kamu." "Serius?" Razif mengernyitkan dahi. "Bule? Siapa?" "Katanya namanya Melissa. Katanya bos kamu dulu." Razif langsung terdiam. Hatinya berdebar. Melissa di lapangan terbang Pulau Pinang.
Melissa melangkah keluar dengan beg pakaian kecil di tangan. Dia ditemani oleh pemandu yang disewa agensi penyalur Razif. Dengan berbekal alamat, mereka menempuh perjalanan darat menuju kampung Razif Dian, Kedah. Saat kereta melintasi jalan kecil di pinggir sawah, Melissa menatap keluar jendela. Udara panas, pemandangan hijau, dan suara motor tua yang lalu lalang membuatnya merasa sangat jauh dari dunia yang biasa dia kenal. Tapi dia tidak peduli. Baginya ini harus dilakukan. Sesampainya di depan rumah Razif, beberapa warga langsung memperhatikannya. Seorang bule turun dari kereta mengenakan pakaian rapi namun sederhana. Warga berbisik-bisik. Itu siapa? Cantik betul. Turis ya? Tidak. Katanya cari Abang Razif. Pak Ali yang sedang duduk di teras langsung berdiri saat melihat tamu asing itu menghampiri. Permisi, saya mencari Razif bin Ali. Benarkah ini rumahnya? Kata Melissa dalam bahasa Inggeris yang agak perlahan. Pak Ali bingung sejenak, tapi kemudian mengenali nama anaknya. Oh, ya. Ya, Razif di dalam. Silakan masuk. Mak Leha langsung menyambut dan mempersilakan Melissa duduk. Sebentar ya, saya panggilkan anak saya. Razif muncul dari dalam rumah dengan seluar pendek dan baju oblong. Saat matanya bertemu dengan Melissa, dia terdiam kaku. Warga yang berkumpul di luar rumah ikut terkejut. Melissa, suara Razif tercekat. Melissa berdiri perlahan. Wajahnya terlihat letih tapi penuh penyesalan. Razif, saya ke sini untuk minta maaf, ucapnya dengan mata yang mula berkaca-kaca. Suasana menjadi hening. Pak Ali dan Mak Leha saling pandang lalu mundur perlahan memberi ruang bagi mereka. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Razif perlahan. Melissa mengambil napas dalam. Saya menemukan rakaman CCTV Brad yang menaruh pemacu kilat itu. Dia menjebakmu. Saya terlalu cepat percaya dan tidak memberi kamu kesempatan membela diri. Saya menyesal, Razif. Razif menunduk. Saya dihukum seperti penjahat. Pulang dengan malu. Semua orang tanya-tanya kenapa saya dipulangkan. Saya bilang kontrak habis, padahal saya diusir. Saya tahu dan saya tidak akan pernah bisa membayar rasa sakit itu, kata Melissa lirih. Tapi saya datang bukan hanya untuk minta maaf. Saya ingin kamu tahu bahawa kamu adalah orang jujur. Saya salah besar kerana tidak mempercayaimu. Beberapa jiran yang mendengar dari luar rumah mula bergumam. Lah, bule itu minta maaf ya. Wah, Razif hebat. Sampai didatangi langsung. Razif masih diam. Dia bingung antara marah dan terharu. Namun air mata Melissa yang jatuh perlahan membuat hatinya luluh. Apa kamu datang jauh-jauh cuma untuk bilang semua ini? Tanya Razif. Melissa mengangguk. Ya. Dan juga untuk mengajak kamu kembali. Kalau kamu mau. Razif menatapnya dalam-dalam. Kembali kerja? Melissa menatapnya dengan ekspresi lembut. Bukan hanya kerja. Saya ingin kamu kembali ke hidup saya. Razif terdiam lama. Dadanya sesak tidak tahu harus menjawab apa. Tapi satu hal yang pasti, luka di hatinya mula terasa disembuhkan. So itu kampung tempat Razif tinggal mendadak jadi bahan perbualan. Seorang wanita bule cantik datang ke rumah Razif berbicara dengan sopan bahasa Inggeris dan tak segan menyapa warga yang lewat. Mak Leha, ini bule siapa ya? Tanya jiran sebelah sambil berbisik. Katanya bosnya Razif dulu di Australia. Namanya Melissa, jawab Mak Leha sambil masih tanpa kebingungan. Sementara itu, Razif duduk bersama Melissa di ruang tengah rumah.
Kopi dan pisang goreng telah disajikan oleh ibunya, tapi keduanya belum tersentuh. Razif masih merasa canggung dengan kedatangan tamunya yang tak disangka-sangka. Kamu benar-benar serius datang ke sini hanya untuk minta maaf? Tanya Razif sekali lagi cuba memastikan. Melissa mengangguk. Ya, Razif. Saya tahu datang ke tempatmu tidak akan mengubah masa lalu. Tapi saya tidak bisa duduk diam di pejabat sambil pura-pura semuanya baik-baik saja. Saya hancurkan kepercayaanmu. Saya harus menebusnya. Razif menatap wanita itu dengan campuran rasa marah dan iba. Tahukah kamu? Saya malu pulang. Saya dikira gagal. Ada yang bilang saya salah. Tapi yang paling menyakitkan, bos yang paling saya hormati tidak percaya pada saya. Melissa menunduk. Itu kesalahan terbesar saya. Razif berdiri perlahan dan berjalan keluar rumah. Berdiri di depan halaman kecil yang menghadap ke sawah. Melissa menyusulnya. Mau tahu kenapa saya bisa betah kerja di pejabat kamu? Kata Razif sambil memandang langit senja. Karena saya merasa dihargai. Saya fikir walaupun saya hanya pembantu pejabat, saya bisa berguna. Melissa berdiri di sampingnya. Dan kamu memang sangat berguna, Razif. Saya terlalu bodoh untuk melihat itu sampai semuanya terlambat. Sesaat mereka terdiam. Hanya suara angin dan ayam jiran yang terdengar. Tak lama kemudian, Mak Leha keluar dan memanggil Razif. Razif, Melissa mau menginap di rumah kita atau mau ke rumah Pak Penghulu dulu? Dia kelihatan kapik. Razif menoleh ke ibunya. Mak, dia tamu. Kalau ibu tidak keberatan, biar dia tidur di kamar depan saja. Melissa tersenyum. Saya tidak ingin merepotkan, Mak Cik. Kalau tidak apa-apa, saya bisa di sini. Rumah ini hangat. Mak Leha tersenyum lebar. Lah, tidak apa-apa, nak. Rumah kami seadanya, tapi ikhlas menerima tamu jauh macam kamu. Malam itu, suasana rumah Razif menjadi ramai. Beberapa warga datang hanya untuk memastikan kabar bahawa bule cantik benar-benar sedang menginap di rumah Razif. Ada yang pura-pura lewat, ada pula yang datang membawa jajanan kecil dan beralasan ingin berkenalan. Abang Razif, ini bule cantik betul lah. Wah, patutlah pulangnya diam-diam. Ternyata bawa kejutan canda Pak Penghulu. Razif hanya tertawa hambar. Melissa sendiri cukup menikmati keramahan warga. Your village is beautiful. So peaceful, kata Melissa kepada Razif saat mereka duduk di teras malam itu. Ya, tenang. Tapi kadang terlalu sepi kalau hati lagi kacau, jawab Razif. Melissa tertawa kecil. Kamu pintar berkata-kata. Razif menoleh lalu tertawa tipis. Biasanya saya diam, tapi malam ini aneh. Saya jadi banyak bicara. Melissa menatapnya dalam-dalam. Kerana kamu sedang belajar memaafkan. Razif terdiam. Lalu dia mengangguk perlahan. Mungkin malam itu sebelum tidur, Razif berbicara serius dengan kedua ibu bapanya. Pak, Mak, saya masih bingung. Dia datang jauh-jauh ke sini minta maaf, tapi saya belum yakin harus bagaimana, ujar Razif. Pak Ali menatap anaknya dengan bijak. Yang penting kamu jangan buru-buru. Jangan kerana dia bulil lalu kamu langsung lembik. Tapi kalau kamu percaya dia sungguh menyesal, beri dia kesempatan. Mak Leha menimpali. Ya, Razif. Tapi jangan sampai kamu sakit hati lagi. Hati-hati. Razif mengangguk. Saya cuma butuh waktu. Tapi saya memang tidak bisa bohong. Saya masih punya rasa hormat sama dia. Keesokan paginya,
Melissa ikut ke pasar bersama Mak Leha dan beberapa ibu jiran. Dia ikut membantu membawa belanjaan, mencicipi jajanan pasar, bahkan menawar harga seperti orang tempatan. Serius ini boleh bisa cakap? Ribu-ribu waktu tawar pisang, tanya seorang ibu dengan hairan. Ya, Makcik. Tadi dia belajar dari saya. Pintar ya, jawab Mak Leha sambil tertawa. Warga semakin kagum. Sosok Melissa yang awalnya dianggap seperti orang asing, kini mula dianggap seperti tamu istimewa yang menyenangkan. Siangnya, Melissa dan Raziv duduk di bawah pohon jambu belakang rumah. Mereka berbicara perlahan berhadapan tanpa banyak gangguan. Raziv, kamu tahu kenapa saya datang bukan hanya untuk minta maaf? Raziv menatap Melissa dengan pandangan ingin tahu. Kerana saya tidak ingin kehilangan seseorang yang membuat saya sedar bahawa kebaikan itu sederhana. Kamu mengingatkan saya tentang hal-hal kecil yang sering saya abaikan. Kamu ngomong macam dalam filem, jawab Raziv setengah tersenyum. Melissa ikut tersenyum. Serius, Raziv. Sejak kamu pergi, pejabat jadi dingin. Tidak ada lagi yang menyapa pagi-pagi. Tidak ada lagi yang tulus menyedorkan kopi tanpa diminta. Raziv tertawa perlahan. Saya fikir itu tugas saya. Bukan sesuatu yang istimewa. Justru kerana kamu tidak merasa istimewa, kamu jadi sangat berharga, kata Melissa lirih. Untuk pertama kalinya sejak dipulangkan, Raziv merasa hatinya mula terbuka. Dia belum tahu arah hubungan ini ke mana. Tapi satu hal pasti, Melissa bukan hanya datang untuk menebus kesalahan. Ada sesuatu yang lebih dari itu dan dia bisa merasakannya di cara wanita itu memandangnya. Malam harinya, Mak Leha kembali mendekati anaknya. Raziv, kalau kamu nyaman sama dia dan dia juga nyaman sama kamu, kamu pikirkan baik-baik ya. Raziv tersenyum. Mak, Raziv belum tahu. Tapi rasanya kok macam mula percaya lagi sama orang. Mak Leha memeluk bahu anaknya. Itu tandanya luka kamu mula sembuh. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan. Ketika Raziv duduk di bangku panjang depan rumah, dia menatap langit yang mula terang perlahan. Di sampingnya, secawan teh hangat mengepul belum tersentuh. Wajahnya tampak penuh pikiran. Dari arah dapur, Mak Leha muncul membawa sebakul pisang goreng. Raziv, sarapan dulu. Nanti Melissa bangun ajak makan bareng. Raziv hanya mengangguk. Tak lama, pintu kamar depan terbuka. Melissa keluar mengenakan baju santai pinjaman dari Mak Leha. Rambutnya diikat sederhana. Dia tampak berbeza dari citra bos yang biasa Raziv lihat di pejabat. Pagi, ucap Melissa sambil tersenyum. Pagi, jawab Raziv pendek. Mereka duduk berdampingan. Hanya suara ayam dan motor jiran yang sesekali lewat memecah keheningan. Melissa mengambil satu pisang goreng dan menggigitnya perlahan. Ini enak sekali. Ibu kamu hebat, ujarnya. Raziv mengangguk lalu menatap Melissa lama. Aku masih bingung. Apa aku harus marah atau berterima kasih kerana kamu datang jauh-jauh? Ucap Raziv akhirnya. Melissa menoleh. Kamu boleh marah, Raziv. Saya pantas dimarahi. Kenapa kamu percaya Brett? Kenapa kamu tidak tanya langsung ke aku waktu itu? Suara Raziv mula bergetar. Melissa menunduk. Saya terlalu sibuk jadi pemimpin. Saya lupa jadi manusia. Raziv menghela napas. Kamu tahu tidak? Malam terakhir di sana aku nangis sendirian di ruang imigresen. Aku macam orang yang baru saja dihukum tanpa tahu dosanya. Melissa menatap Raziv dengan mata berkaca-kaca. Saya tahu saya terlalu pengecut untuk memeriksa lebih jauh.
Begitu melihat bukti, saya langsung menutup mata dan telinga. Mungkin kerana aku cuma pembantu pejabat, nada suaranya getih. Bukan begitu, Melissa buru-buru membantah. Kamu tahu kamu justru satu-satunya orang di pejabat yang membuat semuanya terasa manusiawi. Kamu punya hati, Razif. Sementara saya saat itu kehilangan hati saya. Razif diam lalu dia berkata perlahan, tapi rasa percaya itu sekali rosak, sulit untuk diperbaiki. Melissa mengangguk. Saya tidak minta kamu langsung percaya lagi. Saya hanya ingin kamu tahu, saya benar-benar menyesal. Dan saya juga ingin kamu tahu satu hal lagi. Razif menatapnya dalam-dalam. Apa? Saya menyukai kamu. Razif terdiam. Dadanya berdebar. Matanya menatap Melissa dengan ragu. Kamu ngomong apa barusan? Melissa tersenyum tipis. Ya, saya jatuh cinta sama kamu, Razif. Razif tertawa kecil tapi ada getih di balik tawanya. Lucu kamu, bos. Aku cuma pekerja kasar. Kamu orang kota. Aku dari kampung. Dunia kita beza. Cinta tidak tahu soal gaji atau jawatan, jawab Melissa perlahan. Cinta tahu mana hati yang tulus. Razif menunduk, tapi semua ini terlalu cepat. Saya tahu. Kerana itu saya tidak akan mendesak kamu. Saya hanya ingin kamu tahu bahawa saya datang bukan hanya untuk meminta maaf, tapi juga kerana saya ingin memperjuangkan sesuatu yang sebelumnya tidak saya sedari. Malam harinya setelah Melissa masuk ke kamar untuk istirahat, Razif duduk di depan rumah bersama ayahnya. Pak, dia tadi bilang suka sama Razif. Pak Ali menoleh. Lah, serius? Ya, tapi Razif bingung, Pak. Antara rasa sakit, rasa percaya, dan rasa yang lain campur aduk. Pak Ali menepuk bahu anaknya. Nak, orang itu datang jauh-jauh, meninggalkan kenyamanannya, berdiri di hadapanmu bukan sebagai bos, tapi sebagai manusia yang mengaku salah. Itu tidak mudah. Tapi Razif takut dikecewakan lagi. Kamu boleh takut, tapi jangan tutup hatimu. Dulu kamu kerja pakai hati, sekarang kamu sembuhkan luka itu juga pakai hati. Keesokan harinya, Melissa duduk di warung kopi dekat sawah bersama Razif. Mereka hanya berdua. Udara sejuk dan aroma tanah basah mengelilingi mereka. Setelah ini kamu mahu kembali ke Australia? Tanya Razif. Melissa mengangguk perlahan. Ya, banyak urusan yang harus saya bereskan di sana. Tapi saya ingin kamu ikut. Razif tersentak. Ikut? Saya akan bantu kamu mengurus disa kerja baru. Semua biaya saya tanggung. Tapi bukan untuk kamu jadi pembantu pejabat lagi. Saya ingin kamu bekerja langsung di bahagian logistik. Sarah dan beberapa staf mendukung penuh. Kami tahu siapa yang benar. Razif menatap Melissa dengan pandangan penuh tanya, kenapa kamu lakukan semua ini? Melissa menjawab dengan suara tenang, kerana kamu pantas mendapatkan keadilan. Dan kerana saya ingin kamu kembali bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai orang yang saya cintai. Razif terdiam cukup lama lalu berkata, kalau aku ikut, bukan kerana kamu bayar tiketku, tapi kerana aku juga ingin tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya di tempat yang sama aku pernah dihancurkan. Melissa tersenyum. Itu lebih dari cukup. Hari terakhir Melissa di kampung Razif diwarnai banyak tawa. Anak-anak kampung bermain di halaman rumah Razif. Warga menghantar makanan khas sebagai tanda perpisahan. Melissa tak canggung menyapa mereka satu persatu. Ibu-ibu sini baik semua, katanya sambil membantu Mak Leha menata makanan. Kamu juga baik, Nak. Kamu sudah datang bawa niat baik.
Orang macam kamu jarang, jawab Mak Leha. Malamnya sebelum tidur, Razif berdiri di teras memandangi bintang-bintang. Melissa menghampirinya perlahan. Bila kamu kembali ke Australia? Tanya Razif. Esok siang. Tapi kalau kamu mau, saya bisa tunggu seminggu di Kuala Lumpur. Kita urus dokumen kamu bersama-sama. Razif mengangguk perlahan. Saya akan pikirkan baik-baik. Tapi satu hal, terima kasih sudah datang, sudah minta maaf. Walaupun terlambat, tapi itu berarti. Melissa tersenyum lega. Terima kasih kerana kamu masih mau mendengar. Razif berdiri di depan cermin kamar sambil merapikan kola kemejanya. Dia mengenakan pakaian terbaik yang dia punya. Walaupun sebenarnya itu hanya kemeja biru tua bekas pemberian saudaranya di Johor Bahru, tapi hari itu terasa berbeza. Dia akan ke kota bersama Melissa menuju Kuala Lumpur untuk mula mengurus dokumen keberangkatan ke Australia. Kamu yakin sudah siap? Tanya Melissa dari ambang pintu mengenakan blaus putih sederhana yang sangat kontras dengan latar belakang rumah Razif yang terbuat dari kayu dan bata. Razif mengangguk. Belum sepenuhnya. Tapi kalau aku terus menunggu sampai benar-benar siap, mungkin aku tidak akan pernah berangkat. Melissa tersenyum. Itu kalimat bijak. Mereka berpamitan kepada Mak Leha dan Pak Ali yang menghantar sampai ke depan rumah. Hati-hati di jalan ya, Razif. Jaga dirimu. Jangan sungkan kalau rindu rumah, pesan ibu sambil memeluk anaknya. Pak Ali menepuk bahu Razif. Ingat, nak, jangan lupakan asal-usulmu. Di manapun kamu berdiri nanti, tetaplah jadi Razif yang jujur. Razif mengangguk. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ya, Pak. Ya, Ibu. Kereta melaju perlahan meninggalkan kampung yang sunyi. Selama di perjalanan menuju Pulau Pinang, suasana di dalam kereta cukup hening. Hanya sesekali terdengar suara radio yang memutar lagu Melayu lama. Razif menatap keluar jendela. Pikirannya melayang. Kenapa diam? Tanya Melissa lembut. Aku lagi berfikir, apakah ini awal yang baru atau hanya bagian dari cerita lama yang dipaksa dibuka lagi? Jawab Razif jujur. Melissa menoleh padanya. Kamu masih ragu? Bukan ragu, hanya takut kecewa untuk kedua kalinya, jawab Razif lirih. Melissa tidak menjawab. Dia hanya menyentuh tangan Razif sebentar, cukup untuk membuat Razif sedikit tersentak, namun tidak menariknya. Aku tidak bisa janji tidak akan membuat kesalahan lagi. Tapi aku bisa janji satu hal, kata Melissa perlahan. Apa itu? Aku akan selalu jujur tentang perasaanku padamu. Setibanya di Kuala Lumpur, mereka menginap di sebuah hotel kecil dekat kawasan administrasi imigresen. Bukan hotel mewah, tapi cukup bersih dan nyaman. Di malam hari, mereka duduk berdua di balkon kamar menatap lampu-lampu kota. Dulu waktu kecil aku tidak pernah bayangkan bisa duduk bareng bule apalagi macam ini, ucap Razif setengah tertawa. Dan aku tidak pernah bayangkan akan jatuh cinta pada seorang pria kampung yang dulu cuma ku beri sapaan singkat setiap pagi, jawab Melissa sambil tersenyum. Kamu betul-betul jatuh cinta atau ini cuma rasa bersalah yang dibungkus cinta? Tanya Razif perlahan. Melissa langsung menatap Razif dalam-dalam. Aku jatuh cinta pada caramu memperlakukan semua orang dengan tulus. Pada caramu tetap rendah hati walaupun disakiti dan pada caramu memaafkan walaupun tidak wajib. Razif menunduk. Dia tidak terbiasa menerima pujian seperti itu. Namun kali ini tidak ada rasa rendah diri. Dia mula percaya bahawa dia memang layak dihargai. Kalau aku bilang aku juga mula suka kamu. Apa kamu percaya? Melissa tersenyum lembut. Aku percaya dan aku sangat menghargai itu.
Hari-hari berikutnya mereka sibuk mengurus dokumen mulai dari pasport baru, surat keterangan dari agen penyalur hingga visa kerja khusus. Semua dilalui dengan sabar dan teliti. Suatu hari saat mereka duduk di kantin imigresen menunggu antren, Melissa menatap Razif lama sekali. Razif, aku ingin tanya satu hal penting. Silakan. Kalau suatu hari nanti aku ajak kamu menikah, apa jawabanmu? Razif membelalakan mata. Menikah? Ya, tapi bukan sekarang. Mungkin beberapa bulan lagi setelah kamu kerja lagi. Aku hanya ingin tahu kamu siap atau tidak kalau hubungan kita bukan cuma sekadar cinta jarak jauh. Razif menarik napas dalam. Aku tidak tahu jawapan pastinya sekarang. Tapi kalau perasaan ini terus tumbuh seperti sekarang, mungkin jawabanku. Ya. Melissa mengangguk. Itu cukup untukku. Setelah seminggu, semua dokumen selesai. Visa Razif disetujui lebih cepat dari perkiraan kerana campur tangan langsung dari pihak syarikat Melissa. Esok kita kembali ke sini, kata Melissa saat mereka makan malam terakhir di Kuala Lumpur. Razif menatap wajah Melissa yang diterangi cahaya lampu kuning di restoran kecil itu. Ada rasa hangat, tenang, dan entah bagaimana, cinta. Aku masih belum percaya semua ini nyata, ucap Razif. Melissa tertawa kecil. Kamu bisa cubit pipimu sendiri kalau masih ragu. Razif ikut tertawa. Kalau semua orang tahu kamu seperti ini, mereka pasti tidak percaya. Kamu selalu terlihat kaku dan serius di pejabat dulu. Cinta bisa mengubah banyak hal, Razif, jawab Melissa jujur. Malam itu sebelum tidur, Razif berdiri lama di depan jendela hotel. Dia menatap ke langit Kuala Lumpur yang tak pernah benar-benar gelap. Banyak kenangan di kota itu, termasuk luka dan awal penyembuhan. Melissa menghampirinya, berdiri di samping. Mereka sama-sama diam sejenak. Aku siap kembali. Bukan kerana ingin balas dendam atau membuktikan sesuatu, kata Razif tiba-tiba. Melissa menatapnya. Tapi kerana aku ingin bangun dari mimpi buruk itu dan mungkin kerana aku ingin membangun hidup baru dengan orang yang sama sekali tak kuduga akan jadi bagian penting dari hidupku. Melissa tersenyum sambil memegang tangan Razif. Kamu tahu sejak hari kamu pulang dengan beg pakaian itu, aku terus merasa bersalah. Tapi sekarang aku mula merasa bersyukur kerana dari peristiwa buruk itu aku justru menemukan kamu. Pesawat Malaysia Airlines yang membawa Razif dan Melissa dari Kuala Lumpur akhirnya mendarat dengan mulus di lapangan terbang Sydney. Razif menatap keluar jendela dengan napas dalam. Perasaannya campur aduk antara gugup, takut dan semangat. Tempat ini dulu menjadi saksi bagaimana dia dipermilukan dan dipulangkan secara tidak adil. Tapi sekarang dia kembali. Kali ini bukan sebagai pembantu pejabat biasa, melainkan sebagai pria yang memutuskan untuk memulai hidup baru. Are you okay? Tanya Melissa sambil merapikan beg selempangnya. Razif mengangguk, berdebar. Tapi aku baik. Mereka berjalan berdampingan melewati imigresen. Petugas di kaunter sempat memandang Razif beberapa detik sebelum akhirnya memberikan cap masuk. Tidak ada penolakan, tidak ada tatapan curiga, semuanya berlangsung lancar. Begitu keluar dari terminal, Sarah sudah menunggu dengan kereta pejabat. Dia tersenyum lebar melihat Razif. Welcome back, Razif, katanya dalam bahasa Inggeris. Razif tersenyum tapi masih terlihat canggung. Terima kasih, Kak Sarah. Wah, kamu makin keren sekarang. Sudah bukan budak pejabat ya? Canda Sarah sambil menjabat tangan Razif erat. Melissa tersenyum puas melihat suasana cair itu. Hari pertama kembali ke pejabat adalah hari yang penuh emosi bagi Razif. Beberapa wajah lama menyambutnya dengan tatapan kagum.
Bahkan beberapa karyawan yang dulu hanya sekadar menyapa kini mendekatinya dan memberi pelukan hangat. Razif, you're back, seru seorang staf IT bernama George. Saya sempat fikir kamu tidak akan balik lagi, ujar Mia, staf kewangan yang dulu sering berbagi makanan dengannya. Razif hanya tersenyum. Dia belum ingin membicarakan semua masa lalu. Baginya, cukup mereka tahu bahawa dia kembali bukan kerana belas kasihan, tapi kerana kebenaran akhirnya berpihak padanya. Melissa menghantar Razif ke ruang kerjanya yang baru. Sebuah meja di bahagian logistik tidak jauh dari jendela besar dengan pemandangan taman belakang gedung. Meja itu bersih, tertata rapi dan sudah lengkap dengan komputer riba dan peralatan kerja. Ini mejamu, kata Melissa perlahan. Kalau ada yang kamu butuhkan, kamu bisa bilang ke Sarah atau langsung ke saya. Razif menatap meja itu lalu menoleh ke Melissa. Terima kasih. Tapi kali ini aku ingin membuktikan bahawa aku bisa berdiri di sini tanpa perlakuan khusus. Melissa mengangguk, dan aku yakin kamu bisa. Hari-hari berikutnya, Razif mula beradaptasi dengan peran barunya. Dia belajar memahami alur pengiriman barang, pengelolaan stok gudang, dan sistem pelaporan digital. Walaupun sempat kewalahan di minggu pertama, Razif tidak menyerah. Sarah sering membimbingnya secara langsung. Razif, kamu itu cepat belajar. Kamu rajin catat, tanya, dan tidak pernah sok tahu. Itu penting, katanya. Razif hanya tersenyum. Dulu saya terbiasa kerja diam-diam. Sekarang belajar bicara dan berfikir juga. Tak lama, kehadiran Razif kembali jadi buah bibir di pejabat. Tapi kali ini bukan kerana skandal, melainkan kerana dedikasinya yang luar biasa. Suatu sore, Melissa dan Razif duduk di taman belakang pejabat, menikmati kopi sambil menatap matahari yang mula tenggelam. Aku masih merasa seperti mimpi, kata Razif perlahan. Melissa menatapnya, kerana kamu fikir kamu tidak pantas. Kerana semuanya terlalu cepat berubah. Dulu aku dipermilukan, sekarang aku dihormati. Dulu aku dicurigai, sekarang dipercaya. Melissa tersenyum. Itu kerana kamu tidak pernah berhenti jadi dirimu sendiri. Dunia bisa menuduh apapun, tapi hati yang jujur akan tetap bersinar. Razif tertawa kecil. Kamu mula puitis. Kamu yang mengajarin aku jadi manusia, balas Melissa sambil tersenyum. Tiba-tiba Melissa membuka kotak kecil dari tasnya dan meletakkannya di tangan Razif. Ini. Razif membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya sebuah cincin perak sederhana namun elegan. Kamu mahu melamarku? Razif bertanya setengah bercanda, setengah serius. Melissa menggiling. Aku ingin kamu yang melamarku, tapi aku ingin kamu tahu bahawa aku siap. Razif terdiam, hatinya hangat, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu nanti malam aku akan datang ke apartemenmu. Bawa cincin ini dan tanya hal yang kamu tunggu. Katanya perlahan. Melissa tersenyum penuh arti. Aku tunggu. Malam itu, Razif berdiri di depan pintu apartemen Melissa dengan baju rapi dan rambut disisir klimis. Dia terlihat sangat berbeza dari sosok pria kampung yang dulu datang ke Australia sebagai pekerja kasar. Melissa membukakan pintu, mengenakan gaun sederhana berwarna krim. Mereka duduk berdua di ruang tamu, hanya diterangi lampu meja dan cahaya bulan dari jendela. Razif menatap Melissa dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana caranya orang boleh melamar, tapi di kampungku, kalau pria mencintai wanita, dia cukup berdiri tegak, menatap mata orang yang dicintainya dan bilang, aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku sampai bila-bila masa. Melissa tersenyum. Kalau begitu, katakan itu padaku, Razif. Razif mengambil cincin dari saku dan memegang tangan Melissa.
Melissa, aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku sampai bila-bila masa. Melissa memeluk Razif erat. Yes, a million times. Yes. Malam itu, dua hati dari dunia yang berbeza menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Bukan kerana status atau jawatan. Bukan kerana wang atau penyesalan, tapi kerana cinta yang lahir dari luka lalu tumbuh menjadi kekuatan. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta kecil digelar di halaman belakang pejabat tempat mereka bekerja. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat, teman kerja dan warga dari kampung Razif yang diundang khusus. Pak Ali dan Mak Leha datang duduk di barisan depan dengan wajah penuh haru. Razif berdiri di altar sederhana mengenakan setelan jas bersih dan Melissa datang dengan gaun putih elegan. Wajah mereka berseri. Dalam bahasa Melayu yang belum lancar, Melissa berkata di hadapan para tamu, "Saya sangat mencintai Razif. Dia mengajari saya apa artinya menjadi manusia." Razif tersenyum dan membalas, "Melissa bukan hanya menyelamatkan hidup saya, dia memberi saya rumah di hatinya." Tepuk tangan membahana, air mata tumpah, pelukan-pelukan hangat mengisi sur itu. Dan di tengah semuanya, Razif menatap langit. Dalam hati dia berkata, "Terima kasih Tuhan." Dari kampung kecil di Kedah ke panggung kehidupan baru. Aku tidak pernah menduga cinta akan datang lewat luka. Tapi hari ini aku percaya luka yang tulus akan membawa pulang cinta yang sejati.